Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali lagi bersama Pak Kayi di channel Budidaya Desa kita. Nah, ini selamat pagi, mentari pagi mulai muncul jam 6:30 ke sawah. Nah, ini rencana mau memberikan tutorial tentang pemilihan bibit terong yang nantinya kita tanam di tahun depan. Nah, ini saya terongnya kan sudah hampir habis, sudah berapa 32-an lebih lah. Nah, ini saya sisakan yang terong-terong berkualitas. Nah, ini supaya agar saya jadikan benih yang juga berkualitas, tidak kalah dengan benih-benih produk yang dibeli pada biasanya, karena kita untuk menghemat penanaman, modal penanaman, menekan modal penanaman juga bisa diberikan modal yang lainnya untuk pupuk ataupun insektisida lainnya, kalaupun kita benihnya bisa membuat sendiri. Nah, ini untuk modal-modal tipis maksudnya orang kan nggak tahu pengen nanam tapi uangnya mepet gitu kan, saya bisa memberikan solusi bagaimana nanam itu tidak harus mahal, karena kita bukan pekebun yang besar, kita hanya pekebun biasa kecil-kecilan, tembre-tembre lah. Nah, ini gimana caranya kita menanam dengan hasil yang maksimal, biaya produksi minimal. Nah, ini kalau bahasa Jawane mangkat dengkul mulai mikul. Nah, ini kan bisa menjadi pembelajaran lagi gimana kita menanam dengan cara kekreatifan kita, memberikan inspirasi agar kita itu menanam tidak dengan modal melulu tentang besar. Nah, ini modalnya besar. Nah, kita yang penting modal besar itu kalau menanam bibit, insektisida dan pupuk, nah itu penyumbang besar, tanaman penyumbang modal besar. Nah, ini saya berikan tutorial gimana caranya membuat benih yang tetap berkualitas. Ini kan terongnya sudah mulai tua. Mungkin enggak saya pupuk semua, hanya sebagian saja. Nah, yang sebagian saya potongi untuk saya tanami jenis tanaman baru lagi. Nah, gimana caranya membuat benih berkualitas agar bisa disimpan 1 tahun berikutnya untuk dan kecambah 90%. Kalau mencari benih itu seperti ini, lurus, panjang, tidak cacat. Nah, ini rekomendasi banget untuk jadikan benih. Yang penting buahnya itu bagus, besar. Nah, insya Allah seperti indukannya, bibitnya nanti bisa tumbuh dengan baik. Nah, kita untuk membuat benih ini dilakukan secara berkala. Kita sisihkan yang buah-buah yang bagus, kita biarkan tua. Setelah terong memasuki usia sudah tidak produktif ataupun produktivitasnya menurun, kita ambil terong-terong yang sudah tua tadi untuk benih. Nah, yang seperti ini, kalau kita menanam benihnya membuat sendiri, insya Allah kita bisa menanam lebih banyak lagi
lebih praktis, ekonomis kalau kita menanam di lahan sekitar 1.500 meter persegi, habis 20 kotak. Nah, itu sudah berapa itu? Berapa juta itu uangnya? Satu kotaknya 50.000 kali 20 sudah 2 juta. Kalau kita menanam sendiri bibitnya, yang penting kita pilihan buah itu yang bagus, insya Allah bagus. Kalau terong itu kita semai sendiri, mungkin modal 500 saja sudah jadi bibit berkualitas, siap semai lalu kita tanam. Nah, itu gimana gunanya untuk petani-petani yang menghemat biaya penanaman, karena pupuk sudah mahal, apa-apa sudah mahal, insektisida sudah merangkak sangat jauh, mahal juga. Antisipasi, kita sebagai petani harus kreatif, memilih bibit-bibit berkualitas lalu kita semai. Insya Allah saya yakin kualitasnya juga sangat bagus, nggak kalah seperti pabrikan-pabrikan. Oke, setelah ini kita keluarkan bijinya dengan alat ya. Nah, setelah selesai pengunduhan satu karung, lalu kita tuangkan. Nah, kita tuangkan, lalu kita iris-iris, kita belah menjadi 2, dan kita siapkan parutan kambil ataupun alat memarut kambil, bisa blender juga bisa. Nah, ini enggak apa-apa ya kalau kita parut, enggak hancur. Ini saya tunjukkan kalau bijinya enggak hancur, masih utuh, hanya sebagian aja yang hancur, tetapi yang bagus masih banyak. Ini caranya sangat simpel sekali, instan, dan jangan lupa nampan untuk wadah terongnya dan bak untuk wadah gilingannya ataupun bijinya. Kita sisihkan dulu. Nah, kita bunyikan, kita tes. Nah, kita mulai pemarutan. Hati-hati ya, jangan terkena tangan. Kalau kita terkena tangan ini sangat perih sekali di tangan, karena parutannya itu sangat tajam. Kita harus hati-hati dengan alat yang berputar seperti ini. Nah, kita masukkan satu demi satu persatu benih terongnya. Nah, kita marutnya sebagian saja, biasanya bijinya ada di pucuknya terong, enggak sampai bonggol ya, jadi saya enggak habiskan. Nah, ini saya buang separuh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, halus seperti ini, dan bijinya enggak hancur. Nah, bijinya terpisah dengan terong. Nah, ini enggak hancur kan. Nah, enggak hancur. Ntar saya akan perlihatkan gimana memisahkan biji terong sama daging terongnya. Nah, ini sudah tarutan tadi, kita tuangkan, kumpulkan di wadah bak. Nah, ini kita lalu lanjutkan penyelepan lagi, diparut satu demi satu. Kita harus telaten karena biji ini sangat berguna sekali, sangat membantu sekali para petani yang modal
mepet lah. Katakanlah kalau nggak modal mepet ya kita bisa menekan biaya penanaman, biaya benih lah. Kita bisa modal seirit mungkin, dengan perawatan sama, hasilnya pun tetap sama. Ini kita kelemahannya ya ini harus telaten, harus satu persatu kita melakukan proses demi proses, enggak seperti beli benih langsung. Nah ini yang sudah jadi, sudah habis lepan parutannya tadi, kita pisahkan menggunakan air. Gimana caranya memisahkan biji terong dengan dagingnya terong? Nah ini siapkan wadah ember, taruh 2 genggam, lalu kocor dengan air sampai penuh, diaduk-aduk. Nah ini untuk memisahkan biji terong yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Ciri-ciri biji terong yang tidak berkualitas itu cirinya mengambang seperti ini. Nah ini tidak berkualitas, ini bijinya mengambang. Ini kita tunggu sebentar biar bijinya larut ke bawah. Ini lalu kita tuang pelan-pelan hingga membuang biji-biji yang tidak berkualitas. Nah ini caranya memisahkannya. Nah kelihatan kan bijinya yang berkualitas. Lalu kita saring menggunakan saringan santan agar membuang airnya, agar sat gitu ya. Lalu kita taruh di nampan dan kita siap jemur. Nah kita jemur selama 3 hari berturut-turut sampai kadar airnya itu hilang atau kering. Ya jangan sampai enggak kering ya kalau kita penyimpanan terlalu lama. Nah setelah bibit dikeringkan selama 3 hari, akhirnya sudah kering. Ini alhamdulillah sudah kering. Lalu kita kasih obat agar bibit ini tahan selama 1 tahun penyimpanan, agar tidak termakan oleh bubuk ataupun nonor. Biasanya kalau benih enggak dikasih obat gitu kan 3 bulan saja sudah nonoren, rusak dimakan hama, bubuk ataupun nonor itu tadi. Nah apa saja yang digunakan obat-obatannya? Ini dia bakterisida masalgin. Ini untuk mensterilkan bibit tadi dari indukan yang terkena penyakit ataupun jamur bakteri, itu kita matikan dulu pakai ini masalgin ini untuk penyesterilan lah. Kemudian kita menggunakan insektisida ini Marshall, bahan aktifnya karbosulfan. Nah ini sistem kerjanya ada 3, yaitu bekerja sebagai racun lambung. Racun lambung itu partikel-partikel airnya itu gini kayak gini. Nah ini kalau terhirup oleh serangga itu akan keracunan dan kontak itu kalau terkena langsung, harus terkena langsung ya. Dan sistemik itu menyerap jaringan sel pada tanaman. Kalau memakan tanaman itu bakal mati. Nah ini digunakan untuk bibit-bibit jagung, bibit kedelai, bibit padi, dan bibit terong, dan berbagai macam bibit-bibit. Nah kita campurkan dulu. Ini dulu penyesterilan, tabur aja di atasnya.
Ini biar berkualitas juga, jadi tidak berpenyakitan, sama seperti mirip seperti di pabrik-pabrik yang menjual benih. Nah, ini kita kasih, taburkan saja. Kita aduk. Kasih lagi. Udah. Namanya Marshall ya ini. Aktifnya karbon sulfur 25-36%, dan ini air untuk melarutkan benih tadi. Nah, ini saya gunakan spray saja agar tidak terlalu basah benihnya, agar lembab gitu aja. Karena kalau kita celup pakai air lagi, kita jemurnya lama lagi. Nah, ini diaduk sampai homogen ataupun merata. Ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Saya menggunakan bibit ini. Kalau ingin membuat bibit sendiri, ini bisa diaplikasikan 1 tahun penanaman, nggak apa-apa, masih bagus. Nah, kita lagi. Karena dalam proses penyimpanan itu dedak itu pasti tahu. Biji-bijian ini merusak biji-bijian. Kita spray lagi secara homogen. Kira-kira bibit seperti ini setelah diaplikasikan menggunakan insektisida. Bibit seperti ini dijemur setelah kita spray tadi gini, karena agar mengurangi kadar air, nggak terlalu basah. Dikum juga bisa, ini agar tidak terlalu basah. Nah, ini lalu ini dijemur kembali lagi selama 2 hari saja cukup, lalu kering, siap disimpan di tempat yang teduh, jangan bersinar matahari, yang lembab gitu ya. Ini kualitasnya hampir sama lah sama pabrikan-pabrikan, tidak kalah sama pabrikan. Untuk menekan biaya kita menanam, karena pupuk dan insektisida, fungisida itu semua pada naik, mahal semua. Agar kita jadi petani inspiratif, gimana caranya kita menanam itu hasilnya bisa banyak, bisa menekanlah biaya permodalan dalam kita menanam, hasilnya pun sama melimpahnya. Cukup sekian tutorial saya dari Pak Kayi. Jangan lupa subscribe ya lur, agar channelnya Pak Kayi bisa berkembang, meramaikan pertanian Indonesia, khususnya bagi petani muda. Salam petani muda dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.